رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat-tuqa was-sadad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, masih dari kitabul jihad dengan bab fadlil jihad. Insyaallah kita baca pada malam hari ini hadis yang ke 1348. Nah, Iqra. Hadis yang ke 1348. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man lam yaghzu, barang siapa tidak berperang, barang siapa yang tidak pernah berperang, au yujahiz ghazian, atau mempersiapkan keperluan yang diperlukan oleh ghazian, orang yang berperang, au yakhluf ghazian fi ahlihi bi khairin, atau tidak mengurusi orang yang berperang dalam urusan keluarganya, bi khairin, dengan berikan nafkah, maka asabahullahu biqari'atin qabla yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya suatu bencana sebelum datangnya hari kiamat. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis yang mulia ini berkaitan dengan hadis-hadis sebelumnya, yaitu di hadis-hadis sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang fadilah keikutsertaan dalam berjihad. Artinya seorang muslim, seorang mukmin hendaknya ikut andil dalam urusan jihad. Kalau bisa dia ikut terjun langsung, yaitu berjihad dengan jiwa raganya. Atau kalau tidak, ya minimal dengan bantuan yang bisa dia berikan, mungkin berupa hartanya atau yang lain. Yang jelas seorang mukmin berusaha untuk ikut andil. Bahkan minimal kalau memang orang itu tidak bisa sama sekali, minimal dengan niatnya. Nah, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan orang yang tidak ada keikutsertaan sama sekali. Orang itu tidak ada semangat untuk bisa menyertai kaum muslimin dalam hal jihad.
Yang berarti orang ini juga ingin meninggalkan jihad. Mungkin karena orang itu terpaku pada urusan dunia. Biasanya orang itu berat untuk melaksanakan jihad seperti orang-orang munafik karena mereka terpaku pada urusan dunia. Yang didapatkan apa? Kata Nabi SAW, malam yaghzu, barang siapa yang tidak pernah berperang, berarti dia tidak ikut andil dengan jiwa raganya. Au yujahiz ghazian, atau dia juga tidak mempersiapkan orang yang hendak berperang, berarti dia juga tidak memberikan bantuannya. Padahal mungkin kalau dia nggak mampu, terus kemudian dia punya harta, nggak mampu berjihad dengan jiwa raganya, dia punya harta, dia bisa membantu orang lain. Tapi ini tidak. Au yakhluf ghazian fi ahlihi wa bi khairin, atau mengurusi orang yang berperang itu dalam urusan keluarganya, yaitu dengan memberikan nafkah. Karena orang yang berjihad kadang mereka itu tidak meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Nah, orang ini yang tidak ikut berperang, maka bisa dialihkan apa yang dia punyai untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berjihad. Kalau orang ini tidak ikut sama sekali dalam perkara-perkara ini tadi, perang dengan jiwa raganya juga tidak, membantu juga tidak, mengurusi urusan keluarganya juga tidak, yang didapatkan, kata Nabi SAW, asabahullahu biqari'atin qabla yaumil qiyamah, maka Allah akan timpakan kepadanya bencana. Berarti ini ancaman nih. Allah akan timpakan bencana kepadanya sebelum datangnya hari kiamat. Maka di dunia yang akan didapatkan adalah qari'ah, bencana, musibah, atau yang Nabi SAW sebutkan di hadis lain, yaitu dengan Allah berikan kehinaan atau kelemahan. Di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani, Nabi SAW mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah berjual beli dengan cara ainah, yaitu model riba, atau ingin membuat riba itu dengan caranya sendiri, namanya jual beli ainah, yang ini sering saya sampaikan. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian juga memegang ekor-ekor sapi yang digunakan untuk pertanian. Wa raditum biz-zar', dan kalian ridho dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, lalu kalian meninggalkan jihad. Kata Nabi SAW, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kuasakan kepada kalian dhullan, kehinaan, kelemahan, sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Ini kata Nabi SAW. Kalau kaum muslimin sudah meninggalkan jihad, yang didapatkan adalah secara umum bagi kaum muslimin itu kelemahan dan kehinaan. Bagi individu-individunya, orang perorangannya yang tidak mau jihad, Allah timpakan musibah untuknya. Naudzubillah. Maka itu tadi minimal dengan apa yang kita mampu untuk kita berikan. Atau kalau tidak, lebih baik dengan berangkat sendiri dengan jiwa raganya, kemudian juga membawa hartanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan. Jadi hadis ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-38. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya famal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ma lakum, mengapa kalian
idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum, ketika dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, berangkat berperanglah kalian di jalan Allah, berangkatlah kalian ke medan perang, tapi kalian isaqaltum, kalian merasa berat. Mengapa kalian seperti itu, kata Allah? Kalian merasa berat ilal ardi, karena urusan di bumi ini, yaitu urusan-urusan dunia. Araditum bil hayatid dunya, apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia sehingga kalian lebih suka urusan dunia? Kalian merasa itu adalah hidup satu-satunya hanya di dunia ini, tidak ada kehidupan setelah akhirat. Araditum bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat tidak lain kecuali hanya sangat sedikit, sangat kecil. Kehidupan dunia yang begitu menakjubkan barangkali, dengan harta, dengan kekuasaan dan lain sebagainya, orang merasa dia paling besar. Tapi dibandingkan dengan akhirat, kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia dibanding akhirat itu hanya sangat kecil sekali. Lalu di ayat yang ke-39 Allah mengatakan, illa tanfiru yu'adzibkum adaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Illa tanfiru, kalau kalian tidak mau berangkat perang, yu'adzibkum adaban alima, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian adab yang pedih. Nih, sama dengan kalimat sebelumnya tadi, asabahullahu biqari'atin qabla yaumal qiyamah. Ini bunyi hadisnya, Allah akan timpakan kepadanya suatu bencana sebelum hari kiamat. Dan Allah katakan tadi di ayat yang ke-39 dari surat At-Taubah, illa tansuru yu'adzibkum adaban alima, jika kalian tidak mau menolong kaum muslimin yang lain, Allah akan timpakan adab kepada kalian berupa adab yang aliman, yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan gantikan dengan orang-orang selain kalian. Kalau kalian itu nggak mau jihad, nggak mau berangkat ke medan perang, Allah gantikan dengan yang lain, karena mungkin kalian nggak pantas menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, Allah Subhanahu wa taala itu mengajak kita kaum muslimin untuk ikut andil dalam urusan jihad. Kalau kalian tidak mau, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi jangan merasa kalau misalnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka itu binasa karena sebab kalian mau berjihad, maka semua itu karena sebab manusianya yang berjihad. Bukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghancurkan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kaum muslimin supaya mau berangkat ke medan perang, supaya mereka mau, hati mereka itu atau jiwa raga mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lain. Atau di surat At-Taubah pula ayat yang ke-24 Allah mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, harta yang kalian khawatir, yang kalian usahakan, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai, jika kalian itu semua kalian lebih sukai, ahabba ilaikum minallah, daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, Allah ancam, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan urusannya.
Berarti Allah menerangkan di banyak ayat tentang orang-orang yang tidak mau berjihad. Allah Subhanahu wa taala ancam dengan adanya hukuman. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mempertegas Allah apa yang Allah firmankan di banyak ayat tentang adanya hukuman. Yang kesimpulan dari hadis ini, yang pertama tahrimu tarkil jihad wa taghlidi uqubati dzalik. Haramnya meninggalkan jihad dan ancaman keras atau hukuman akan hal itu dengan adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujubul i'dad wal isti'dad lil ghazwi wal jihad fi sabilillah. Wajibnya mengadakan persiapan. Jadi orang ketika mau jihad harus ada persiapan. Dan itu hukumnya wajib. Makanya tadi Nabi mengatakan au yujahiz ghazian, atau mempersiapkan orang yang mau perang. Orang yang mau berangkat ke medan perang, dia butuh ada persiapan. Yang berarti secara umum berjihad itu harus ada persiapan. Berikutnya wujubu hifdzil jabhah ad-dakhiliyah lil mujtama'il muslim wa himayati a'rad wa ahli al-mujahidin fi sabilillah. Wajibnya menjaga kelompok intern dalam masyarakat muslim. Artinya ketika kaum muslimin berangkat ke medan perang, harus ada yang menjaga intern yang ada di dalam kaum muslimin itu sendiri. Maka harus dijaga mereka, ya, dan juga menjaga kehormatan atau keluarga orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jaga kehormatan mereka. Berikutnya al-mujtama'ul muslim mujtama'ut takaful wa ta'awun 'alal birri wa taqwa. Masyarakat muslim itu adalah masyarakat yang saling tolong-menolong, saling bantu-membantu di atas kebaikan dan takwa. Karena memang masyarakat muslim itu adalah seperti satu bangunan yang satu sama lain saling memperkuat. Itu gambaran masyarakat muslim yang Nabi SAW sering gambarkan di banyak hadis, seperti satu tubuh, seperti satu bangunan, dan juga gambaran-gambaran yang lain. Yang terakhir, al-ummatul lati tatakhallafu 'anil jihad wa tarkanu ila a'da'iha yusibuha dhul wal hawan wal hisyi fid dunya qabla al-akhirah wal 'adzabul akhirati akbar. Umat atau sekelompok orang barangkali. Umat itu bisa dalam jumlah besar, atau umat juga bisa dalam jumlah satu orang, itu juga bisa disebut umat. Itu makna umat. Seperti misalnya Nabi Ibrahim itu disebut ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Berarti umat itu bisa satu orang, bisa banyak orang. Nah, umat ketika tidak peduli dengan jihad dan cenderung kepada musuh-musuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan dan kerendahan di dunia sebelum akhirat. Dan tentu adab akhirat itu lebih besar lagi, lebih keras lagi daripada adab di dunia. Nah, wasil. Hadis yang ke-1349. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berperanglah, berjihadlah melawan orang-orang musyrik bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, jiwa raga kalian, wa alsinatikum, dan lisan-lisan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Perhatikan di sini Nabi SAW mengatakan jahidu, berjihadlah kalian. Ini perintah.
yang hukum asal perintah itu adalah wajib. Walaupun wajibnya bisa wajib ain, bisa wajib kifayah. Intinya ini perintah. Perintah untuk apa? Untuk memerangi orang-orang musyrikin. Mereka orang-orang musyrikin diperangi karena kesyirikan mereka. Bukan karena negara mereka, bukan karena harta mereka juga bukan. Tapi perangi orang-orang musyrik karena kesyirikan mereka. Karena yang namanya syirik itu perkara yang akan menghalangi manusia atau fitnah terbesar. Makanya Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang namanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan fitnah itu artinya adalah perkara yang menghalangi manusia dari petunjuk, dari kebenaran. Itu namanya fitnah. Dan perkara yang paling besar menghalangi manusia dari petunjuk, dari kebenaran adalah syirik. Itu perkara yang paling besar. Sehingga Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Berarti syirik itu lebih kejam dari pembunuhan. Makanya Nabi SAW memerangi orang-orang musyrik karena kesyirikan mereka. Kalau dibiarkan kesyirikan lebih parah daripada mereka dibunuh. Mending milih yang mana? Mereka dibunuh atau kesyirikan tetap ada? Kalau mereka tidak dibunuh, kesyirikan ada. Kalau mereka dibunuh, kesyirikan hilang. Sehingga ambil jalan yang lebih mudah, yaitu mereka diperangi supaya kesyirikan tidak ada. Sehingga Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yaitu syirik lebih kejam, lebih berat daripada pembunuhan. Mending dibunuh daripada kesyirikan akan tetap ada. Tapi Nabi SAW mengatakan jahidul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik. Bukan cuma orang-orang musyrik saja, ini hanya mimbabil misal. Ini hanya sebagai contoh. Mereka diperangi, termasuk orang-orang kafir, orang-orang munafik juga diperangi. Bagaimana caranya? Nabi SAW menerangkan bi amwalikum, dengan harta kalian. Berarti berjihad, karena asal kata jihad itu kan badlul wus'i, mencurahkan segenap kemampuan. Itu namanya jihad dari sisi bahasa, yaitu mengerahkan segala sesuatu. Itu namanya jihad. Nah, di sini jihad melawan orang-orang musyrik bisa dengan harta. Dikatakan di sini dengan harta, yaitu bitaqdimihi lil mujahidina wa i'anatihim ala tajhizi anfusihim limulaqati a'daillah. Yaitu dengan memberikan harta itu bagi para mujahid, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, atau mungkin dengan membelikan senjata, ya, atau mungkin nafkah bagi para mujahidin sehingga mereka bisa berjihad melawan musuh-musuh Allah. Itu dengan harta. Juga wa anfusikum, dengan jiwa raga kalian, yaitu setiap orang yang mukallaf muslim dia suruh keluar, yang dia mampu untuk membawa senjata, ya, untuk menggunakan senjata, selagi dia tidak ada udzur yang syar'i, maka dia dianjurkan untuk keluar, kecuali kalau ada udzur syar'i yang membolehkan dia untuk tidak ikut perang. Ini yang kedua, wa anfusikum, juga dengan jiwa raga kalian. Wa alsinatikum, dan jihad dengan lesan-lesan kalian. Dikatakan di sini fahuwa bid-du'a wal madhi lil mujahidin wa tahyijihim wal amal ala tasbitihim. Jihad dengan lisan yaitu dengan berdoa, mendoakan kebinasan untuk musuh-musuh kaum muslimin dan mendoakan kemenangan, kebaikan untuk kaum muslimin, memuji mereka, memberikan motivasi, semangat, dan juga supaya mereka itu bisa tetap tegar dalam berjihad. Itu namanya jihad bi alsinatikum. Sehingga Nabi SAW menerangkan dengan 3 perkara ini karena masing-masing sesuai dengan kemampuannya.
Sehingga yang namanya jihad itu tidak terbatas hanya dengan jiwa raga saja. Karena yang namanya jihad ternyata bisa dengan lisan, bisa dengan harta. Kalau orang misalnya dia mampu dengan jiwa raganya, maka itu lebih baik. Kalau dia mampu dengan hartanya, maka harta juga bisa dia gunakan untuk berjihad. Dengan lisan juga demikian. Intinya Nabi SAW menerangkan bahwasanya wasilah jihad itu banyak. Dengan harta, dengan jiwa raga, dengan lisan. Yang kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, mujahadatul musyrikina bi kulli wasilatin masyru'ah wajibun ala kulli qadir. Berjihad melawan orang-orang musyrik dengan segala sarana dan prasarana, ya. Itu disyariatkan dan hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu. Ala kulli qadir, bagi setiap orang yang mampu. Dan jihad yakunu bil mali wan nafsi wal lisan. Jihad bisa dilakukan dengan harta, dengan jiwa raga, dan juga bisa dengan lisan. Lalu yang terakhir, yahrumu imdadu a'da'il Islam bil mali war rijal. Wa kada madhuhum wal mufakharatu bihim bal yajibu dhammuhum wat taqlil min amrihim wa bayani khalalihim bi kulli wasilah. Hukumnya haram memberikan bantuan kepada musuh-musuh Islam. Apalagi kalau jelas mereka memerangi kaum muslimin, maka hukumnya haram. Apalagi kalau benar-benar terjadi peperangan antara muslim dengan orang-orang kafir. Maka orang ini misalnya dia mengaku dirinya muslim, berikan bantuan kepada orang-orang kafir, maka hukumnya haram. Dan bisa dikatakan mereka ini, ya, karena membantu orang-orang kafir, bisa saja mengeluarkan mereka itu dari keislaman. Sehingga hukumnya haram berikan bantuan kepada musuh-musuh Islam, baik dengan harta atau mungkin dengan jiwa raga atau dengan tenaga. Demikian pula memuji mereka, memberikan semangat kepada mereka, maka ini juga hukumnya tidak dibolehkan. Nah, lanjutnya. Hadis yang ke-1350. Wa an Abi Amr wa yuqalu Abu Hakim An-Nu'man ibni Muqarrin radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abu Amr, atau dia dikatakan disebut pula Abu Hakim, yaitu namanya Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, yaitu idza lam yuqatil min awwalin nahar akharal qital hatta tazula syamsu. Ketika beliau tidak berperang atau tidak melakukan penyerangan min awwalin nahar, di awal siang. Awalin nahar ini waktu ketika terbit matahari, namanya awalun nahar. Jika beliau tidak berperang di awal waktu siang atau di pagi hari, akharal qital, maka beliau menunda peperangan itu hatta tazula syamsu, sehingga matahari tergelincir. Wa tahabbar riyah wa yanzilan nasr, dan angin pun bertiup berhembus. Wa yanzilan nasr, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan, atau pertolongan turun kepada mereka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan, atau Imam Tirmidzi mengatakan, haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai qaidul jaish,
sebagai panglima perang, dan beliau adalah panglima perang terbaik. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam juga memiliki taktik, memiliki strategi dalam urusan peperangan. Bahkan strategi beliau luar biasa, sangat bagus. Kalau kita membaca dalam ghazwah atau ghazawat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau juga minta saran kepada para sahabat yang lain, beliau juga punya ide. Ya, hadis ini mengungkapkan salah satu taktik, salah satu strategi yang beliau sallallahu alaihi wasallam gunakan dalam peperangan, yaitu idza lam yuqatil min awwalin nahar akharal qital. Jika beliau tidak berperang, tidak menyerang di waktu pagi, awal siang, akharal qital hatta tazula syamsu, maka beliau menunda peperangan itu sampai matahari tergelincir. Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mau berperang itu mencari cuaca yang baik atau suasana yang enak untuk berperang. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki sikap lembut, sikap kasih sayang kepada pasukannya. Sehingga beliau mencari waktu yang tepat di mana pasukannya itu punya kekuatan. Apalagi kadang di saat musuh biasanya keadaan seperti itu mereka belum siap. Misalnya yang kita bisa ambil contoh dalam perang Badar. Nabi SAW luar biasa strategi beliau. Walaupun juga unsur para sahabat itu banyak. Ketika perang Badar, jumlah kaum muslimin itu cuma 313-an orang. Sedangkan jumlah kaum musyrikin itu 1000 lebih. Jadi jumlahnya 1000 lebih. Bukan cuma 900, tapi 1000 lebih. Berarti 1 lawan 3 atau lebih. Jumlah mereka itu sangat banyak. Kemudian dari jumlah 313 orang ini, kuda yang digunakan cuma 2. Kuda yang dijadikan untuk kendaraan, ya, yang itu sangat dibutuhkan, itu cuma 2, punya Zubair bin Awam dan Al-Miqdad. Cuma 2. Yang lain itu banyak yang jalan kaki. Bahkan dalam riwayat perang Badar itu 1 unta itu untuk bergantian 3 orang. Kalau misalnya capek yang jalan, ya, maka naik unta, yang lain berarti turun jalan. 1 unta itu bergantian untuk 3 orang. Berarti keadaan seperti itu mau melawan pasukan yang jumlahnya 1000 lebih dengan perlengkapan yang cukup. Dan mereka adalah pasukan perang ini, orang-orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Karena memang awalnya Nabi SAW itu tidak ingin berperang, hanya ingin mencegat pasukan dagang yang pulang dari Syam. Pulang dari Syam kan otomatis ketika mereka mau kembali ke Mekah melewati Madinah. Maka mendengar berita bahwasanya Abu Sufyan yang membawa pasukan dagang itu mau pulang dari Syam, membawa barang dagangan yang banyak, ingin dicegat karena mereka lewat Madinah. Tapi Abu Sufyan mendengar bahwasanya Rasul dan para sahabat itu sudah mau mencegat, maka dia mengirim seorang untuk meminta bantuan dengan naik kuda cepat menuju Mekah, meminta bantuan kepada Abu Jahal dan pasukannya. Dikirimlah 1000 orang nih. Abu Sufyan mencari jalan yang lain, mencari jalan menyusuri pantai sehingga selamat. Rasulullah SAW yang tadinya punya niat untuk mencegat mereka, ternyata mereka sudah lewat. Kenapa? Jalurnya lain, tidak lewat kota Madinah, tapi lewat jalur lain. Sedangkan Abu Jahal yang karena dimintai bantuan oleh Abu Sufyan untuk melindungi pasukan dagang ini sudah bergerak. Ketika mendengar sudah selamat pasukan dagang ini, orang-orang meminta kepada Abu Jahal, ayo kita pulang saja. Kata Abu Jahal, enggak, kita itu sudah bersiap-siap untuk perang, maka kita perang. Kenapa?
perlengkapan persenjataan mereka sudah lengkap nih. Sehingga mau tidak mau harus perang. Abu Jahal pun punya harga diri istilahnya di mata orang-orang Quraisy. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta saran kepada para sahabat ini, bagaimana nih? Buruan kita lepas, yaitu pasukan dagang ini. Yang ada adalah pasukan orang-orang musyrik Quraisy yang mau menuju ke Madinah ini. Gimana kita ini? Beliau meminta saran terutama kepada orang-orang Ansar dari Aus dan Khazraj. Tapi ternyata seperti Sa'ad bin Ubadah, dia sangat tegas memberikan saran supaya tetap berperang. Akhirnya yang lain pun mereka semua setuju. Ya sudah, dengan persenjataan yang ala kadarnya, karena memang tadi mau menghadapi pasukan dagang, sehingga apa yang mereka punyai tadi sangat jauh perlengkapannya atau persenjataannya, sangat jauh dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang jumlahnya juga lebih banyak. Tapi Nabi SAW pun mengatur strategi ini, yaitu kita tetap berada di Badar ini, kuasai sumurnya, kuasai sumber airnya, ya, kuasai sumber airnya, karena kita butuhkan ini. Sehingga beliau tetap menunggu di Badar pasukan orang-orang Quraisy yang bergerak. Kemudian Nabi SAW juga dibuatin sebuah panggung. Beliau dibuatin panggung untuk mengatur jalannya peperangan, sehingga beliau akan terdengar suaranya oleh para sahabat yang lain. Bagaimana ya cara mengatur strateginya? Nabi SAW dibuatin panggung, dan satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah SAW di panggung itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang memperjuangkan jiwa raganya untuk membela Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dalam berperang, dalam perang Badar ini strateginya banyak sekali, dan usulan-usulan para sahabat yang mereka juga dulunya mereka juga orang-orang yang juga aktif dalam peperangan, memberikan saran kepada Nabi SAW. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan pertama dalam perangnya Nabi SAW, yaitu perangan Badar yang kubro. Ini ya, Nabi SAW dalam peperangan punya taktik, punya siasat, ya, atau beliau punya strategi yang baik. Demikian ini salah satu strategi yang Nabi SAW lakukan di hadis ini. Beliau itu ketika berperang, kalau enggak di awal pagi hari, ya, di awal siang, gitu pagi hari mereka masih kuat, di mana musuh mungkin sedang menyegarkan diri mereka, lalu diperangi. Atau kalau tidak, menunggu sampai matahari itu sudah tergelincir, atau matahari sudah ke barat, kemudian angin sudah berhembus, di mana mereka sudah punya kekuatan kembali, lalu berperanglah. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, jawazu ta'khiril qital ila akhirin nahar. Bolehnya menunda peperangan itu sampai akhir waktu siang. Yang kedua, yustahabbu liqa'idil jaish ikhtiyarul awqatil munasibah allati yakunu fiha al-junud fi kamili quwahum wa nashatihim hatta yatada'af badluhum wa yahsinu iqbaluhum. Dianjurkan bagi memimpin pasukan atau panglima perang memilih waktu-waktu yang sesuai, supaya pasukannya, tentaranya itu benar-benar dalam kekuatan yang sempurna, dalam keadaan semangat yang begitu kuat, sehingga ketika mereka ingin mencurahkan segenap kemampuan mereka, tenaga mereka sudah punya kekuatan berlipat ganda. Seperti di sini, yaitu di pagi hari, atau kalau enggak menunggu sampai matahari tergelincir. Nah, wasil. Hadis yang ke-1351.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap berjumpa dengan musuh. Janganlah kalian berharap perjumpaan dengan musuh. Was'alullahal afiyah, dan mohonlah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza laqitumuhum fasbiru, jika kalian bertemu dengan mereka para musuh itu, fasbiru, maka bersabarlah. Perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. La tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap perjumpaan dengan musuh. Berarti Nabi SAW melarang, tidak boleh. Kenapa? Karena orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi orang itu jangan mengharapkan ketemu dengan musuh. Orang kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Atau kesudahannya itu apa? Apakah menang atau kalah? Atau mungkin dia bisa saja menjadi murtad dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu. Maka jangan mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Karena orang nggak tahu apakah selamat atau tidak tadi. Lalu was'alullahal afiyah, mohonlah kepada Allah keselamatan. Nah, keselamatan itu perkara yang tidak ada tandingannya, yaitu al-afiyah, berupa tertolak dari hal-hal yang tidak disukai, itu namanya al-afiyah. Mohonlah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza laqitumuhum fasbiru, jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Kenapa? Karena sabar itu akan menghasilkan kemenangan. Kesabaran akan membuahkan kemenangan. Walaupun orang berbeda-beda dalam urusan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW memerintahkan agar kita itu senantiasa bersabar. Berarti ketika orang bertemu dengan musuh, ya, ketika orang mengharapkan perjumpaan dengan musuh, kalau misalnya orang begini, dia dalam hatinya ingin bertemu dengan musuhnya, atau misalnya semoga ada peperangan misalnya. Ini misal. Orang ketika mengatakan kalimat tersebut, dia berharap perjumpaan dengan musuh, maka dalam hatinya itu berarti ada sifat ujub. Ujub itu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ya, merasa dirinya lebih kuat atau yang lain. Ini namanya sifat ujub. Yang sifat ujub ini perkara yang tercela. Yang selanjutnya naik kepada sifat kiber atau sombong. Kalau orang mengharapkan perjumpaan dengan musuh, berarti tadi dalam dirinya ada sifat ujub, dan ini sifat yang tercela. Kemudian kalau seperti itu, dia berarti bersandar kepada dirinya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa punya kekuatan ini. Maka kalau seperti itu, dia tidak bertawakal kepada Allah, bersandarnya, tawakalnya kepada dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW melarang. Tawakalnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Tapi kalau bertemu dengan musuh, bersabarlah. Yaitu sandarkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya. Demikian, ini hadis pernah kita baca di hadis nomor 53 dalam bab sabar. Yang intinya hadis ini ya, menerangkan hendaknya orang itu bersandar pada kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu tidak hanya pada kekuatan materi saja, tapi pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu penting. Kemudian ya, ketika orang itu bertemu dengan musuhnya, salah satu unsur yang agar orang itu bisa tegar dalam jihadnya, yaitu orang itu disuruh bersabar.
Dan ini merupakan wasiat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada orang-orang yang ingin berperang di jalan Allah. Dan jangan menginginkan perjumpaan dengan musuhnya. Lanjut, hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis yang ke-1352 atau bab terakhir dalam Fadlul Jihad sebelum bab yang lain. Wa anhu ay an Abi Hurairah wa an Jabir radhiyallahu anhuma. Hadis dari sahabat Abu Hurairah juga sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Keduanya menerangkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harbu khud'ah. Muttafaqun alaih. Peperangan itu adalah tipu muslihat, tipu daya atau penipuan. Artinya dalam peperangan orang itu disuruh menggunakan tipu muslihatnya. Karena perang itu khud'ah, yaitu penipuan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini. Yang namanya al-harbu khud'ah, perang itu adalah tipuan, ya. Penipuan di sini bukan berarti mengingkari janji. Lain ya. Antara menipu dengan mengingkari janji. Atau penipuan yang dimaksud dalam peperangan itu bukan mengingkari janji. Kalau misalnya terjadi perjanjian atau sulh yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau berada di Madinah dengan orang-orang Yahudi, atau dalam peperangan, atau bahkan dengan orang-orang kufar Quraisy seperti dalam Sulhul Hudaybiyah. Nah, itu ada perjanjian. Yang kedua, kelompok ini sama-sama mengikrarkannya, maka kalau sudah terjadi perjanjian, maka Islam melarang untuk mengingkari perjanjian tersebut, kecuali kalau mereka dahulu yang memulai mengingkari janjinya. Maka boleh untuk melepas, mencabut janji. Nah, karena yang namanya mengingkari janji itu bukan sifat muslim. Sedangkan dalam peperangan itu ada penipuan atau tipu muslihat, itu wajar. Yang namanya perang seperti itu. Penipuan dalam peperangan yang dimaksud adalah mengatur strategi supaya menang melawan orang-orang kafir. Misal seperti yang Nabi SAW sering lakukan, beliau menyerangnya tiba-tiba. Waktu di mana mereka itu lagi lengah, beliau menyerang dengan tiba-tiba. Ini namanya tipuan. Apalagi seperti misalnya yang pernah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika perang tanding. Biasa dalam peperangan itu sebelum perang berkecamuk, itu kan perang tanding. Dalam perang Badar juga ma'ruf. Ketika misalnya sahabat Hamzah, dia melawan Utbah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah, melawan Syaibah. Itu ketika maju, nah, Ali bin Abi Thalib itu untuk melawan musuhnya, satu lawan satu, musuhnya lebih gede, lebih kuat. Nah, tapi harus punya tipuan, sehingga dalam riwayat, ya, riwayat peperangan itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada musuhnya, kamu curang, itu di belakangmu ada orang lagi. Ketika dia menoleh ke belakang, langsung pedangnya diayunkan menebas orang tersebut. Dalam peperangan seperti itu wajar, dibolehkan. Karena Nabi sendiri mengatakan al-harbu khud'ah, yang namanya perang itu penipuan. Berarti ini bukan mengingkari janji, karena mengatur strategi. Gitu. Ketika satu lawan satu, atau mungkin ya perang dalam jumlah pasukan yang banyak. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir kalah di perang Uhud, karena strateginya mereka ternyata luar biasa, dan kebetulan orang-orang yang ada di puncak bukit Uhud ini pada turun. Jumlah mereka awalnya cuma 50 orang, dan lumayan bisa untuk mengalahkan musuh. Anak panah mereka yang dengan jumlah 50 bisa menghantam pasukan yang jumlahnya banyak. Tapi ketika turun, yang tersisa cuma 12 orang,
tinggal sedikit, kekuatan mereka tidak banyak, sudah kaum musyrikin bisa dengan kuat maju melawan Rasulullah dan para sahabat. Belum lagi ditambah pasukannya Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir. Dia membawa separuh pasukannya untuk mengepung dari belakang, sehingga pasukan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah, dikepung dari depan belakang. Dan itu siasat mereka orang-orang kafir, termasuk Rasul SAW mengatur siasat dalam peperangan. Maka hukumnya itu dibolehkan, bahkan dianjurkan orang itu punya taktik, strategi dalam peperangan. Demikian kesimpulan dari hadis ini, at-tahridu ala akhdil hadar fil harb. Hadis ini memberikan dorongan atau motivasi agar orang itu agar senantiasa waspada, berhati-hati dalam urusan peperangan. Yang kedua, istihbabu mukhada'atil kuffar li akhdihim ala ghirah. Dianjurkan, disunahkan untuk mukhada'ah, melakukan tipu daya melawan orang-orang kafir, yaitu untuk menghukum mereka, menyerang mereka dengan cara tiba-tiba. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir, jawazu istikhdamir ra'yi wal masyurah fil harb. Bolehnya menggunakan ra'yu, ya, pendapat, atau menggunakan akal seseorang serta bermusyawarah dalam urusan perang. Maka hal ini kadang lebih memberikan semangat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena hadis berikutnya bab yang lain insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan di sini. Bismillah, ada berapa pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan kaum dengan umat? Ya, tadi sudah sedikit saya singgung. Ya. Makna umat itu banyak maknanya. Umat itu bisa diartikan pemimpin, seperti Nabi Ibrahim tadi, ummatan qanitan, dia umat. Ya, umat berarti dia seorang pemimpin atau satu orang. Umat juga punya makna waktu, ya. Ummatan itu bisa diartikan masa juga, masa atau waktu. Serta umat juga bisa diartikan kelompok orang atau orang dalam jumlah banyak. Itu makna umat. Sedangkan kaum, maka termasuk dari makna umat tadi. Kaum yaitu kumpulan orang banyak. Biasanya kaum Fir'aun, kaum Musa, kaum Ibrahim, kaum Lut dan lain sebagainya, ya. Dengan nama-nama mereka, misalnya kaum Nabi Hud, ya. Nabi Hud kaumnya itu namanya kaum Ad. Nabi Saleh kaumnya namanya kaum Lut. Itu semua adalah kumpulan orang banyak, sehingga umat tadi punya makna yang lebih luas. Sedangkan kaum itu jumlah orang banyak atau kumpulan orang banyak. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang tidak mau divaksin COVID-19? Karena saya masih meyakini bahwa fenomena COVID adalah bagian dari konspirasi menurut konspirasi musuh Allah, ya, musuh-musuh Allah. Apakah ini bagian dari jihad? Ya. Antum kalau ingin lengkap, dengarkan atau lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Raihan Al-Bahrain. Beliau aktif dalam grup sesama asatidah. Beliau banyak menerangkan tentang masalah vaksin. Atau Dr. Arifin Badri sendiri juga beliau banyak menerangkan tentang masalah vaksin. Perhatikan sedikit saja apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Raihan Al-Bahrain, hafizahullah ta'ala, bahwa ketika kita mendengar bahwasanya vaksin itu konspirasi,
musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi yang ingin melemahkan kaum muslimin. Maka itu sebuah sumber atau sebuah berita yang sumbernya mana? Sumbernya itu tidak jelas. Sesuatu yang belum jelas sumbernya. Dan hanya sifatnya ingin memanas-manasi kaum muslimin, apalagi kalau orang yang cuma modal semangat. Sehingga baru dengar berita langsung panas. Kita mau dihancurkan dengan cara vaksin misalnya. Seperti itu, orang yang cuma modal semangat rasanya panas sehingga maunya nggak mau divaksin. Sedangkan vaksin itu sendiri berdasarkan sumber yang rajih atau sumber dari berbagai macam sumber yang terpercaya. Kalau pakai ilmu hadis, kalau pakai ilmu hadis, sesuatu yang belum jelas dengan sesuatu yang sudah jelas. Sesuatu yang belum jelas ini dari mana sumbernya? Atau katakanlah misalnya ini sedikit sumbernya, satu, dengan yang banyak dan dari sumber-sumber yang terpercaya. Mana yang diambil? Maka tentunya ada hadis namanya hadis yang mahfud, yang terpercaya. Lalu ada hadis yang tidak terpercaya. Maka kalau orang ingin mengambil hadis, ambillah yang terpercaya. Itu kalau urusan hadis, demikian pula urusan berita-berita di sini. Karena yang masuk ke kita itu berita-berita yang jelas. Apalagi dunia medsos yang begitu berseliweran. Kemudian juga kehalalan itu sendiri misalnya yang jadi permasalahan mungkin di antara kaum muslimin. Ketika kita itu sudah tidak percaya kepada orang yang memberikan label halal, ya sudah, akhirnya yang terjadi kita itu nggak mau sama sekali. Kalau orang sudah nggak percaya sama sekali, karena dari awal sudah nggak percaya ini yang berikan halal siapa misalnya. Padahal negara kaum muslim sendiri misalnya, negara Saudi misalnya, mereka menggunakannya dan label halalnya tentunya mereka tidak sembarangan, kan seperti itu. Kemudian juga orang-orang Eropa sendiri mereka juga menggunakannya. Lalu mungkin yang lain, subhat-subhat yang lain seperti mengapa yang diambil dari Cina misalnya tidak dari Jerman atau yang lain, Pfizer tapi yang diambil malah dari mana, AstraZeneca atau apa, wallahu alam. Intinya pemerintah juga berusaha untuk mengambil solusi yang terbaik. Misalnya sedikit saja yang disampaikan oleh beliau Dr. Raihanul Bahrain, vaksin dari Pfizer itu dibutuhkan suhu sekian derajat di bawah 0. Sementara kalau misalnya itu didistribusikan ke semua puskesmas yang ada, nggak mencukupi, harus beli peralatan yang banyak, harus punya lemari es yang suhunya di bawah 0 derajat sekian. Nah, sementara kan nggak ada, harus membutuhkan biaya yang banyak serta yang lainnya. Intinya saya menggarisbawahi permasalahan bahwasanya cari sumber yang valid, yang sahih, bandingkan dengan sumber-sumber yang tidak jelas. Kalau orang sudah seperti itu, nanti orang akan bisa mempertimbangkan. Dan kalau misalnya dia mendapatkan sumber yang valid misalnya, kalau memang seperti orang itu ketika mau umroh haji, dia harus disuntik meningitis, mau atau tidak dia, ya mau tidak mau, karena ini untuk urusan maslahat yang lebih besar, ya sudah kan gitu, dia harus melakukannya. Maka itu tadi, cari sumber-sumber yang baik atau cari sumber-sumber yang jelas dan bandingkan dengan berita-berita yang hanya sekedar hoax. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar kita tidak menganggap bahwa dunia ini kecil?
atau tidak berharga, hadisnya bagaimana, atau hubungan bagaimana hadisnya? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang akhirat itu lebih besar daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Atau wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Serta ayat-ayat yang lain. Cukuplah ya. Kalau kita itu mengkaji kalimat dunia dari katanya, dari kata asalnya dunia, maka kita akan bisa mengetahui dunia itu ternyata suatu yang kecil, hina, rendah. Allah sendiri menamai dunia ini dengan ad-dunya. Dari sisi kata atau makna dunia itu sendiri sudah menunjukkan rendah. Kemudian kita pakai fitrah kita sendiri. Suatu apapun kenikmatan dunia ini yang kita dapatkan itu mesti ada kekurangan. Menikah misalnya dengan seorang wanita yang cantik mesti ada kekurangan. Punya misalnya membangun rumah sebagus apapun rumah mesti ada kekurangannya. Bahkan kadang membuat kita itu repot. Kenikmatan dunia kadang membuat kita repot. Memang sih awalnya kadang misalnya orang baru beli mobil yang paling bagus. Ternyata dia direpotkan dengan ini itu karena memang nikmat dunia itu nikmat yang pasti ada kekurangannya. Orang punya anak misalnya, dia sangat menginginkan punya anak, tapi ketika punya anak dipikir-pikir repot juga nih. Kan seperti itu, pokoknya nikmat dunia semuanya itu ada kekurangan. Ini maksudnya supaya manusia itu jangan terfokus pada dunia, karena semuanya ada kekurangannya. Sedangkan nikmat akhirat nanti, tentunya bagi orang-orang yang mau mengimaninya, itu nikmat yang kekal abadi, tidak ada kekurangannya sama sekali. Makanya ini ya mendorong kita untuk mengimaninya. Kalau keimanan itu tidak terpupuk, ya selamanya akan menganggap dunia ini adalah segalanya. Tapi kalau orang punya keimanan yang kuat, ya insya Allah dia akan menganggap ini dunia cuma sementara. Dan kita bisa melihat, kita hidup di dunia nggak ada yang umurnya sekarang 100 tahun aja sudah sangat langka sekali. 70 tahun saja alhamdulillah. 80 tahun sudah sangat sedikit. Yang berarti kita akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau kan seperti itu. Padahal di sana akan ada kehidupan setelah dunia ini yang harus kita siapkan, dan kehidupan itu adalah kehidupan akhirat yang lebih kekal. Makanya kalau sudah seperti itu, ya di mata kita itu dunia rasanya kecil. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.